Halo, nama saya Nuryaman Maulana. Saya Fanya Alia. Saya Muhammad Faisal Abdul Basit. Saya Rafael Ilyasa. Kesenian pencaksilat. Di Jawa Barat, pencaksilat sejak zaman pemerintahan Raja-Raja Sunda dahulu kala sudah sangat populer sebagai olahraga dan kesenian bela diri pencaksilat. Di Jawa Barat sendiri, pencaksilat muncul pada abad ke-7 dengan lahirnya Pencak Cimandi. Pencaksilat ini merupakan olahraga tertua di Pasundan. Pencaksilat adalah salah satu olahraga dan kesenian bela diri milik bangsa Indonesia. Dahulu kala, masyarakat Indonesia harus bisa memiliki keahlian bela diri agar terhindar dari ancaman, mempertahankan hidup, dan melindungi kelompoknya. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan Thailand. Unsur-unsur untuk membela diri dengan seni bela diri yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan. Pencaksilat merupakan bela diri banyak diminati oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Yang pertama ada angklung. Angklung adalah alat musik khas dari Sunda dan cara memainkannya angklung adalah dengan digoyangkan. Alat musik khas Jawa Barat ini tidak hanya terkenal di dalam negeri tetapi sudah mendunia. Seniman-seniman Indonesia banyak mempertunjukkan keahliannya memainkan angklung di pentas internasional. Dengan kata lain, angklung berarti suara kelung yang dihasilkan dengan cara mengangkat atau mengapung-apungkan alat musik itu. Angklung terbuat dari beberapa pipa bambu dengan berbagai ukuran yang didekatkan pada sebuah bingkai bambu. Cara memainkan angklung sederhana, satu tangan memegang bagian atas angklung dan tangan lain memegang bagian bawah angklung tersebut. Pemain dapat menggoyangkan angklung sehingga menyebabkan pipa bambu yang menyusun angklung saling berbenturan dan menghasilkan bunyi nada tertentu. Yang kedua ada calung. Calung dengan angklung, alat musik tradisional calung juga terbuat dari bambu. Calung biasanya dimainkan bersama dengan angklung sehingga menghasilkan irama khas tanah Sunda. Calung terbuat dari bambu pilihan jenis awi wulung dan awi temen. Bambu tersebut kemudian disusun berjajar serta dikaitkan satu sama lain dengan bambu lain. Namun yang membedakan calung dengan angklung adalah memainkannya. Apabila angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, maka cara memainkan calung dengan dipukul. Yang ketiga ada kecapi. Kecapi merupakan alat musik tradisional berdawai sehingga cara memainkan kecapi adalah dengan cara dipetik. Berdasarkan fungsinya, kecapi dibagi menjadi dua, yakni kecapi induk dan kecapi anak. Kecapi induk memiliki 18/20 dawai yang berperan untuk memulai musik dan menentukan tempo, sedangkan kecapi anak berfungsi untuk mengiringi musik serta hanya memiliki 15 dawai. Yang keempat ada suling. Alat musik Sunda lainnya juga yang terbuat dari bambu adalah suling. Bambu tersebut dilubangi dengan jarak yang tertentu untuk mengatur nada. Jumlah lubang pada suling beragam, mulai dari 4 lubang hingga 8 lubang. Cara memainkan suling ditiup pada ujungnya, sembari menutup bagian lubang lain dengan jari untuk menghasilkan nada yang diinginkan. Yang kelima ada tarawangsa. Alat musik tradisional ini memiliki 2 dawai yang terbuat dari kawat, baja, atau besi. Cara memainkan alat musik tarawangsa adalah dengan cara menggesek dawai tersebut. Tarawangsa merupakan salah satu alat musik tanah Sunda yang berusia cukup tua. Saat ini kesenian tarawangsa banyak dipentaskan dalam berbagai cara perayaan hajatan, perayaan kaya hajatan, hingga acara besar nasional. Kelima alat musik Sunda tersebut merupakan warisan leluhur Indonesia yang wajib dilestarikan di tengah perkembangan zaman.
Alat musik tradisional tersebut kerap dimainkan pada perayaan hari besar maupun hajatan warga Jawa Barat. Rumah adat di Jawa Barat. Yang pertama, rumah adat Badak Huai. Memiliki keunikan di bagian atap rumah yang menyerupai badak menguap. Yang kedua, rumah adat Togo Anjing. Keunikannya itu terletak dari bentuk rumahnya itu yang menyerupai seekor anjing yang sedang duduk. Yang ketiga adalah rumah adat Tulang Ngapak. Keunikannya itu terletak simbol atau burung yang merupakan persis seperti seekor burung yang sedang merangkap sayapnya. Yang keempat adalah rumah adat Jolpong. Keunikan rumah adat Jolpong ini adalah adanya sebuah ruang kosong yang disebut kolong oleh penduduk pertama. Yang kelima adalah rumah adat Perahu Kumerab. Keunikannya itu rumah adat Perahu Kumerab adanya bentuk lebih memanjang ke samping dan dindingnya terdapat ukiran. Yang keenam adalah rumah adat Capit Gunting. Memiliki keunikan desain atapnya yang mirip capit gunting atau berbentuk X. Rumah adat yang ketujuh adalah rumah adat Kesepuhan. Rumah adat Kesepuhan ini keunikannya terdapat bentuk rumah adatnya melebar. Rumah Kesepuhan memiliki bentuk rumah yang melebar ke samping sehingga terlihat seperti panggung. Saya akan menjelaskan tentang makanan-makanan khas Jawa Barat. Yang pertama ada karedok. Karedok merupakan salah satu makanan khas Jawa Barat yang populer. Makanan ini menyehatkan karena bahan utamanya dari sayur-sayuran. Sepiring karedok terdiri dari kacang panjang, daun kol, tauge, kacang tanah, lenca, ketimun, dan daun kemangi. Aneka sayuran tersebut tak perlu dimasak sehingga nutrisi yang terkandung masih utuh. Karedok kemudian disiram dengan bumbu sambal kacang yang menggunakan kencur untuk aroma yang sedap. Yang kedua, ada makanan khas Jawa Barat yang disebut cilok. Cilok merupakan singkatan dari Aceh dicolok. Sesuai dengan cara menyantapnya, cilok terbuat dari olahan tapioka yang kenyal dan disantap bersama bumbu pelengkap seperti kecap, saus, dan sambal kacang. Bentuk cilok bulat-bulat seperti bakso. Cilok ini juga tersedia dalam bentuk makanan beku yang lebih praktis sehingga dapat dimakan kapan saja. Yang ketiga, ada camilan tradisional dari Jawa Barat, yaitu comro. Camilan ini terbuat dari parutan singkong yang diisi dengan oncom. Bentuk bulat memanjang dengan rasa pedasnya yang nendang. Comro atau oncom di Jawa ini memang banyak disukai karena rasanya yang gurih dan pedas. Jawa Barat dikenal sebagai kaya akan budaya daerahnya, seperti senjata tradisional. Terbukti, senjata tradisional tersebut masih eksis dan digunakan sampai saat ini. Nama senjata tradisional yang ada di Jawa Barat cukup banyak, seperti kujang, bedog, hingga balinco. Terciptanya beragam jenis senjata tak lepas dari pengaruh sejarah masa lalu dari masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, yang pernah dijajah. Oleh karena itu, muncullah berbagai jenis senjata tradisional andalan masyarakat yang sering digunakan. Masing-masing senjata memiliki ciri dan fungsi khusus. Semua senjata tradisional itu masih digunakan sampai sekarang. Nah, berikut 5 senjata tradisional yang ada di Jawa Barat. 1. Kujang. Kujang merupakan senjata tradisional dari Jawa Barat yang mana oleh masyarakat Sunda disakralkan dan dianggap magis. Ukurannya kisaran 20 hingga 25 cm dan digunakan sebagai perlengkapan pakaian laki-laki. Yang kedua, bedog. Bedog atau golok merupakan senjata khas dari Jawa Barat. Setiap daerah di Jawa Barat, kebutuhan dan kegunaan golok atau bedog berbeda-beda. Biasanya senjata ini digunakan untuk memotong kayu atau menyembelih hewan. Ukuran alat ini kisaran 30 sampai dengan 40 cm. Yang ketiga, baliung. Senjata ini biasa digunakan oleh masyarakat Jawa Barat untuk memotong pohon besar dan bisa juga digunakan sebagai perkakas untuk membangun rumah. Gagang senjata ini terbuat dari kayu dan berukuran kurang lebih 30 sampai 35 cm. Tekanan dan daya yang dimiliki oleh si baliung lebih besar daripada bedog karena
besi baja yang digunakan Baliung lebih besar dan lebih tebal. Yang keempat, ada congkrang. Senjata tradisional ini mulai langka karena jarang sekali dijumpai. Senjata ini berbentuk seperti cangkul tetapi lebih kecil dan digunakan oleh ibu-ibu untuk menyiangi rumput halaman rumah. Dan yang terakhir, yang kelima, ada arit. Senjata yang berbentuk seperti bulan sabit ini adalah senjata tradisional Jawa Barat yang sampai sekarang masih eksis. Nah,